Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari inferior wall myocardial infarction. Di sini yaitu 66-year-old man is brought to the hospital due to sudden onset chest pain, nausea, past medical history, diabetes mellitus, vital signs, blood pressure 70/60, pulse 60 per minute, physical examination, lungs are clear on auscultation. Jugular veins distended, ECG finding ST segment elevation in lead 2, 3, and AVF. Chest X-ray unremarkable, diagnosis inferior wall myocardial infarction. Emergency cardiac catheterization shows occlusion of the proximal right coronary artery. Patient remains persistently hypotensive in the cardiac catheterization laboratory. Following hemodynamic findings are most likely to be observed in this patient. Ini ya, dilihat dari 3 kriteria itu cardiac output, pulmonary capillary wedge pressure, and central venous pressure. Baiklah, jawaban yang benar adalah B, yaitu CO decrease, PCWP, PCWP decrease, CVP increase. Penjelasan kasusnya yaitu di sini inti kasus pasien ini mengalami inferior wall myocardial infarction, infark myokard dinding inferior. Penyebabnya adalah occlusion of proximal right coronary artery, yaitu artinya adalah sumbatan arteri koroner kanan bagian proksimal. Karena RCA proksimal tersumbat, infarknya bisa mengenai right ventricle atau ventricle kanan. Jadi, ini adalah gambaran dari right ventricular myocardial infarction sama dengan infark ventricle kanan. Clinical reasoning yaitu di sini pertama adalah nyeri dada mendadak plus mual. Ini mengarah ke acute myocardial infarction atau serangan jantung akut. Nyeri dada mendadak menyebabkan curiga ACS atau MI, EKG dilakukan. 2 adalah ST elevasi di lead 23 AVF. Lead 23 AVF melihat area inferior heart wall. Jadi ST elevasi 23 AVF yaitu menyebabkan inferior wall MI. Mudah hafalannya adalah 23 AVF sama dengan inferior MI. Di sini ya inferior MI. Nah, inferior MI biasanya dari RCA. Pada mayoritas orang, dinding inferior disuplai oleh right coronary artery atau RCA. Jadi, inferior MI yaitu sering karena RCA occlusion. Pada soal memang ditemukan occlusion of proximal RCA. Kenapa curiga ventricle kanan terkena? Tanda khas pada soal tekanan darah sangat rendah 70/60, JVP meningkat, jugular vein distended, paru bersih, clear lungs, rongsen dada normal. Ini kombinasi khas yaitu hipotensi plus JVP naik plus paru bersih sama dengan right ventricular infarction. Nah, mekanisme dari right ventricular MI yaitu pada infark ventricle kanan. Di sini ventricle kanan rusak atau lemah, tidak kuat memompa darah ke paru. Darah menumpuk di atrium kanan dan juga vena cava, menyebabkan CVP naik sehingga darah yang sampai ke paru berkurang. Darah yang sampai ke atrium kiri berkurang, PCWP turun. Hal ini menyebabkan ventricle kiri kekurangan preload, darah yang dipompa ke tubuh berkurang, menyebabkan cardiac output turun sehingga terjadi hipotensi. Jawaban yang benar B, cardiac output menurun, PCWP menurun, CVP meningkat. CO itu menurun karena darah sedikit sampai ke ventricle kiri jadi output turun. PCWP menurun, darah sedikit sampai ke atrium kiri. CVP meningkat, darah menumpuk di sisi kanan jantung. Penjelasan istilah penting itu CVP sama dengan central venous pressure, menggambarkan tekanan di vena besar dan juga jantung kanan. Pada kanan ini RV lemah, darah menumpuk di kanan, CVP naik, tanda klinisnya adalah JVP meningkat atau vena leher menonjol.
2. PCWP sama dengan pulmonary capillary wedge pressure menggambarkan tekanan sisi kiri jantung, terutama atrium kiri. Pada kasus ini, RV tidak bisa memompa ke paru, darah ke paru sedikit, darah ke atrium kiri sedikit, PCWP turun. Karena PCWP turun, paru tidak penuh cairan, makanya paru bersih, tidak ada pulmonary edema. 3 adalah cardiac output. Cardiac output sama dengan curah jantung, jumlah darah yang dipompa jantung ke tubuh. Pada kasus ini, darah ke LV berkurang sehingga LV memompa sedikit darah. Kemudian juga CO turun menyebabkan hipotensi. Kemudian juga kenapa pilihan lain salah? Yaitu A, CO menurun, PCWP menurun, dan juga CVP menurun. Ini salah, pada kasus pasien ini CVP harus naik bukan turun. Pada right ventricular MI, darah menumpuk di kanan sehingga CVP meningkat. Pilihan A benar pada kondisi ini, pilihan A cocok untuk hypovolemic shock. Contoh adalah pendarahan banyak, dehidrasi berat, diare berat, muntah berat, luka bakar luas. Mekanismenya adalah volume darah turun sehingga darah balik ke jantung turun, CVP turun. Darah ke kiri turun, PCWP turun, CO turun. Hafalan adalah hypovolemic shock sama dengan semua turun kecuali SVR naik. C yaitu CO menurun, PCWP meningkat, CVP menurun. Ini salah karena pada pasien ini yaitu CVP harusnya naik, PCWP harusnya turun. PCWP naik biasanya berarti darah menumpuk di sisi kiri jantung atau paru. Tetapi pasien ini paru bersih. Pilihan C benar pada kondisi pola ini tidak cocok untuk right ventricular MI, namun PCWP naik plus CO turun mengarah ke masalah left-sided cardiogenic shock. Hanya saja pada klasik cardiogenic shock biasanya CVP juga bisa meningkat atau normal, bukan khas turun. Kondisi yang mendekati adalah left ventricular failure atau classic cardiogenic shock. Contoh, MI luas ventricle kiri, acute severe mitral regurgitation, kardiomyopati berat. Mekanisme klasik left-sided cardiogenic shock yaitu LV gagal memompa, darah menumpuk di atrium kiri dan juga paru, PCWP naik, pulmonary edema, CO turun. Tanda khas adalah hipotensi rongki paru, sesak berat, edema paru, dan juga PCWP naik. Dia itu CO meningkat, PCWP menurun, CVP menurun. Ini salah karena pada kasus ini pasien shock akibat LV infarction sehingga CO turun bukan naik. Pilihan dia benar pada kondisi apa? CO naik plus PCWP turun plus CVP turun bisa terlihat pada fase awal septic atau distributive shock. Tetapi biasanya paling khas juga pada SVR turun. Pada septic shock awal, infeksi berat, vasodilatasi perifer, SVR turun, darah terkumpul di perifer, CVP dan juga PCWP turun, kompensasi simpatis, CO naik. Tanda klinis adalah edema, demam, hipotensi, kulit hangat pada awal, nadi cepat, sumber infeksi. CO meningkat, PCWP meningkat, CVP meningkat. Ini salah karena pada kasus ini CO turun bukan naik. Pilihan E benar pada kondisi apa? Pilihan E cocok untuk high output heart failure. Contoh adalah anemia berat, hipertiroidisme, AV fistula, beriberi, kehamilan, sepsis awal fase tertentu. Mekanisme adalah SVR turun atau kebutuhan metabolik meningkat menyebabkan jantung memompa lebih banyak, CO naik, venous return meningkat, volume jantung kanan dan juga kiri meningkat, CVP naik dan juga PCWP naik. Hafalan adalah high output heart failure sama dengan CO tinggi, CVP tinggi, PCWP tinggi dan juga SVR rendah. Nah, tabelnya adalah di sini gambaran A yaitu PCWP, CO, PCWP, CVP menurun semua pada hypovolemic shock.
CO, PCWP menurun, CVP meningkat. Pada right ventricular MI, CO menurun, PCWP meningkat, CVP menurun, tidak cocok mendekati left-sided cardiogenic shock, tetapi CVP biasanya tidak khas turun. Kemudian juga D yaitu CO saja yang meningkat, septic atau distributive shock, semuanya meningkat pada high output heart failure. Perbedaan pentingnya right ventricular sama left ventricular MI di sini. Kalau CVP di RV yaitu dia meningkat, LV dia meningkat atau normal. PCWP di RV dia itu menurun, di LV dia meningkat. Parunya RV bersih, LV edema paru. RV yaitu right ventricle gagal, darah macet di kanan, JVP naik, darah tidak sampai ke kiri, PCWP turun, paru bersih. LV yaitu LV gagal, darah macet di paru, PCWP naik, pulmonary edema, nyebabin rongki paru. Hafalannya adalah untuk soal ini, kalimat ini yaitu inferior MI plus hipotensi plus JVP naik plus paru bersih sama dengan RV infarction. Hemodinamiknya CVP naik, PCWP turun, CO turun. Atau kanan macet menyebabkan CVP naik, darah tidak sampai ke kiri yaitu PCWP turun, output tubuh turun, CO turun.